Tema kita pada siang hari ini adalah bangun malam yang dinilai ibadah. Ada dua kegiatan yang biasa dilakukan pada malam hari. Yang pertama, tidur malam atau niyamul lail. Yang kedua, bangun malam atau qiyamul lail. Ini dua kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Yang pertama, niyamul lail. Yang kedua, qiyamul lail. Niyamul lail, tidur malam. Qiyamul lail, bangun malam. Bagi seorang muslim, tidur malam dan bangun malam tidak hanya sebatas adat atau kebiasaan. Tidak hanya sebatas hajat atau kebutuhan. Jadi manusia itu butuh tidur, tapi juga butuh bangun. Nah, tidur malam dan bangun malam pertama tidak hanya sebatas adat itu kebiasaan. Yang kedua, tidak hanya sebatas hajat, kebutuhan, tapi harus bernilai ibadah. Karena yang bangun malam itu ada yang ibadah, ada yang maksiat. Saya dulu waktu sering ngisi ke Kebayoran Baru ya, Pasar Santa. Dari rumah berangkat 3:30. Yang dugem, yang diskotik itu baru pulang. Ya. Jadi ada yang qiyamul lailnya itu dugem ya. Atau ketapat night club, diskotik ya. Tapi juga ada yang bangun malamnya itu ya, dengan berzikir, baca Quran, ambil air wudhu, sholat malam, berdoa, kemudian istighfar. Jadi bagi seorang muslim, tidur malam dan bangun malam itu tidak hanya sebatas adat, tidak hanya sebatas hajat, tapi juga harus bernilai ibadat. Jadi harus sesuai dengan aturan Allah yang terdapat dalam Al-Quran, dan harus sesuai dengan teladan Rasul yang terdapat di dalam As-Sunnah. Jadi kita mengaji Al-Quran, kita mengaji As-Sunnah supaya semua aktivitas kita bernilai ibadah. Sampai tidur pun bernilai ibadah. Sebab sayang kalau tidur tidak bernilai ibadah ya. Kalau hidup kita 60 tahun, setiap hari dipakai tidur 8 jam, berarti yang dipakai tidur berapa tahun? 20 tahun ya. Kalau tidurnya 8 jam. Sayang kan? Dari 60 tahun ya, dipakai tidur 20 jam, 20 tahun. Kalau tidak dipakai ibadah. Tapi kalau tidur itu bernilai ibadah, umur kita 60 tahun insya Allah ya. 60 tahun itu bernilai ibadah ya. Kemudian tidur malam akan bernilai ibadah, diantaranya jika diniatkan sebagai persiapan bangun malam. Jadi kita niatkan ketika akan tidur ya, bahwa tidur kita sebagai persiapan untuk bangun malam.
Jadi malam itu tidak boleh dipakai tidur semua. Malam juga tidak boleh dipakai bangun semua. Jadi ada yang malamnya tuh tidur, ya. Ada yang malamnya begadang tidak tidur. Itu dua-duanya tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Furqan 64. Di antara ciri ibadur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih, hamba Allah yang akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ibadur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Cirinya apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dia tidur malam agar bisa sujud, bisa sholat, wa qiyama, dan bisa berdiri, bisa ibadah. Jadi bangun malam kita, setelah kita tidur, kita gunakan untuk sholat dan kita gunakan untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Baru dia dapat gelar ibadur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Jadi kalau orang Sunda, orang Jawa, ya, dia suka cari pengasihan, ya, betul kan? Jawa atau Sunda? Cari pengasihan kemana-mana, ya. Jadi kalau mau dapat pengasihan gampang. Setelah tidur malam kita bangun malam. Untuk apa? Untuk sholat malam, untuk ibadah malam. Baru diakui sebagai ibadur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Bakal dikasih oleh Allah. Dikasih apa? Dikasih pengasihan. Dikasih oleh Allah SWT. Jadi tidur kita bernilai ibadah kalau kita niatkan sebagai persiapan, sebagai bekal untuk ibadah malam. Seperti juga di dalam surat Al-Isra itu, surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, tidak semuanya, sebagian. Fatahajjad bi, kamu bangun untuk salat tahajud, sengaja bangun untuk ibadah. Nafilatalak, sebagai ibadah tambahan, ibadah pelengkap agar ibadah kita sempurna. Ya. Adanya di malam hari, namanya salat nafilah, salat tahajud. Itu sebagai pelengkap salat kita. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan menempatkan kamu di tempat terpuji. Jadi salah satu hikmah bangun malam untuk sholat tahajud itu, Allah akan tempatkan kita di tempat terpuji. Di mana? Tempat Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada umatnya yang mati bawa dosa. Yakin gak kita mati gak bawa dosa? Yakin gak kita mati gak bawa dosa? Ya. Kalau kita gak yakin mati gak bawa dosa, ya, maka hendaklah kita bangun malam. Karena bangun malam itu kalau digunakan untuk ibadah, di antaranya salat tahajud, itu sebagai wasilah untuk mendapatkan tempat yang terpuji. Di tempat itulah Nabi Muhammad SAW menyebut nama kita. Dan kalau nama kita disebut, yang harusnya kita divonis masuk neraka tidak jadi. Sebab nanti ada orang yang bawa dosa, dihisab kemudian divonis masuk neraka. Kecuali orang yang dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi tempat Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya,
dan tempat berkumpul umatnya yang dapat syafaat itu disebut maqamam mahmuda. Ya. Sama seperti kita kalau ada yang azan kita jawab azan. Allahu Akbar kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah kita jawab la haula wala quwata. Hayya 'alal falah kita jawab la haula wala quwata. Allahu Akbar kita jawab Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah kita jawab la ilaha. Setelah itu kita baca sholawat. Ya. Ini mah azannya tidak didengerin, azannya tidak dijawab, tidak baca sholawat lagi. Ya. Tapi kalau kita jawab azan, baca sholawat, halat lahu syafaati, pasti dia akan mendapatkan syafaat dariku. Apa sholawatnya? Allahumma apa? Robba hadhihi da'watit tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wab'athu maqamam ladzi wa'ata. Enggak pakai inaka, Bu. Inaka tambahan, ya. Kan ada wab'athu maqamam ladzi wa'ata. Ya. Jadi tempatkan Rasul itu di tempat yang terpuji. Ya. Tempat di mana beliau mendapatkan gelar al-musyaffa. Orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang mati bawa dosa. Ya. Siapa? Semua umatnya yang waktu di dunianya dia melakukan amal atau melakukan sunnah yang dapat mengundang syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya apa? Bangun malam untuk sholat tahajud itu, insya Allah dapat syafaat. Ya. Walaupun bawaannya ngantuk, bawaannya males, ada tetangga yang meninggal takut. Ya. Kemudian orang yang bangun malam untuk ibadah itu juga ciri orang yang bertakwa, yang oleh Allah akan ditempatkan di sorga. Ya. Dekat sungai, ya. Dekat mata air, ya. Dekat naungan, tempat-tempat yang teduh. Siapa itu? Di antaranya kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Dulu waktu di dunianya ya, sangat sedikit tidur di malam hari. Tanya sama kita sekarang, malam hari banyak tidurnya, banyak bangunnya. Bukan orang takwa itu kalau banyak tidurnya. Ya. Ciri orang yang bertakwa itu dulu waktu dunia malam hari sedikit sekali tidurnya. Gitu. Itu ciri orang yang bertakwa. Sehingga oleh Allah ditempatkan di surga. Jadi malam harinya tuh banyak ibadahnya daripada tidurnya. Ya, banyak amal solehnya daripada istirahatnya. Karena istirahat itu sesuatu yang paling menyenangkan buat manusia. Ya. Kalau bisa kerja itu jangan 8 jam. Yang 8 jam itu istirahatnya kalau bisa. Tapi ternyata di dunia enggak ya. Di dunia banyak kerjanya, banyak istirahatnya. Sekolah istirahatnya cuma 20 menit ya. Belajarnya berapa jam itu? Tapi ada yang luar biasa. Kalau kita bisa ya, ibadah malamnya lebih banyak daripada tidur malamnya, Allah catat sebagai orang yang bertakwa
yang akan Allah tempatkan di mana? Di sorga. Sifat lainnya bisa baca. Ini surat Ad-Dzariyat ayat 17. Sebelum dan sesudahnya menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa yang kelak akan Allah tempatkan di sorga. Ad-Dzariyat surat berapa? Bu? Ad-Dzariyat surat berapa ya? Ya. Coba lihat nanti ya. Surat Ad-Dzariyat ayat 17. Itu salah satu ciri orang yang bertakwa yang nanti akan ditempatkan di sorga. Kemudian secara khusus Allah turunkan satu surat. Ada satu surat yang khusus Allah turunkan sebagai juklak dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bangun malam yang bernilai ibadah. Jadi kalau bangun malam mau bernilai ibadah, baca surat 73 sebanyak 20 ayat. Surat 73 surat apa? Surat apa? Al-Muzammil, orang yang tidur berselimut. Saking apanya itu? Saking nyenyaknya, saking ademnya, saking sejuknya. Kalau tidak sejuk nggak pakai selimut ya. Biasanya nggak pakai selimut. Saking apa? Saking gerahnya, saking panasnya. Ini saking ademnya, saking sejuknya. Ya. Tidurnya pakai selimut. Tapi Allah nyuruh orang yang tidur berselimut itu qumil laila illa qalila, untuk bangun malam kecuali sedikit. Bangun malam kecuali sedikit. Berarti yang sedikit itu tidurnya atau bangunnya ya? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang tidur berselimut, qumil laila, bangunlah kamu pada waktu malam, illa qalila, kecuali sedikit. Yang sedikit itu tidurnya atau bangunnya? Ya? Tidurnya. Dari mana kita tahu bahwa malam hari itu Allah perintahkan bagi yang tidur bangun malam kecuali sedikit? Tadi surat Ad-Dzariyat ayat 17. Ya. Surat Ad-Dzariyat ayat 17 menjelaskan orang yang bertakwa itu ya, tidur malamnya lebih sedikit daripada bangun malamnya. Kalau kita bangun malamnya lebih sedikit dari tidur malamnya. Ya, mau surga iya, tapi banyakkan tidurnya daripada ibadahnya. Ya. Oleh karena itu surga, ya, surga itu dihijab, dihalangi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Jadi kalau kita bisa menembus hijab berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, insya Allah masuk surga. Ya. Tadi kan surga itu dihijab dengan sholat tahajud, menyenangkan itu. Ya. Dihijab dengan tidur, wah, ya. Dihijab dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sedangkan neraka dihijabnya dengan sesuatu yang menyenangkan itu. Jadi kalau ibu ke Ancol, ya, datang jam 9 itu kepagian. Datangnya jam 12. Ke diskotik itu. Datang jam 10 kepagian. Ya. Gitu. Datang ke masjid jam 10 malam. Kemalaman gitu. Udah tutup masjidnya. Masjid yang buka 24 jam itu masjid apa ya? Al-Hidayah 24 jam enggak? Ya. Babu Taqwa enggak. Lihat tuh, Al-Kausar, As-Salam, Al-Quba enggak 24 jam. Masjidil Haram 24 jam enggak? 24 jam. Tapi orang-orang semangat ibadah di Masjidil Haram itu cuman orang jauh doang.
orang Indonesia, orang India, orang Jepang, orang mana, orang sananya mah kagak, karena sudah biasa ya, sudah biasa mungkin. Ya. Jadi salatnya di rumah masing-masing aja, di masjid masing-masing. Padahal sholat di Masjidil Haram berapa kali sholat di masjid yang lain kan? Ya. Tapi karena sudah biasa. Seperti ibu tarawehan di bulan Ramadan, ya. Sudah biasa sampai 10 hari pertama. 10 hari kedua mulai, 10 hari ketiga sudah biasa itu. Ya. Bahaya kalau ya, ibadah itu dianggap biasa. Harusnya ibadah itu dianggap luar biasa. Ya. Jadi bangun malam yang dinilai ibadah diawali dengan tidur, tidak boleh begadang. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tidur dulu baru bangun. Jadi jangankan maksiat, jangankan yang mubah-mubah, yang syubhat-syubhat, yang bernilai ibadah juga tidak boleh dilakukan semalam suntuk, nggak boleh itu. Makanya ada amalan yang dinilai ibadah semalam suntuk. Apa? Sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai. Ya. Walaupun cuman mungkin setengah jam, tapi karena kita berjamaah, maka sholat tarawih malam itu setara dengan sholat malam sepanjang malam. Sebab tidak ada orang yang bisa sholat malam sepanjang malam. Kalaupun bisa, itu susah banget. Ya, susah banget. Dan dalam Islam tidak boleh ibadah sepanjang malam. Ya. Jadi orang yang ibadah malamnya semalam suntuk, ya, tanpa tidur, ditegur oleh Rasulullah SAW. Kalau ditegur benar atau salah? Nyonah atau enggak? Enggak nyonah. Ya. Apa kata Rasul? Wallahi, demi Allah, inilah akhsyakum lillah, yang paling takut di antara kalian kepada Allah tuh aku. Tidak ada yang paling takut kepada Allah selain Rasul. Kemudian wa atqakum lillah, dan yang paling takwa kepada Allah tuh aku. Tidak ada yang lebih takwa dari Rasulullah. Lakini, tetapi aku asumu wa uftiru. Aku saum, aku tidak saum, gitu. Rasul itu kadang-kala saum, kadang-kala tidak saum. Jadi saum terus-terusan boleh nggak? Nggak boleh. Tidak saum terus-terusan boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah itu saum tidak, saum tidak, saum tidak. Maka saum yang paling afdal itu saum Nabi Daud. Ya. Sehari saum, sehari tidak, sehari saum, sehari tidak. Atau ya, Ahad tidak saum, Senin saum, Selasa tidak saum, Rabu tidak saum, Kamis saum, Jumat tidak saum, Sabtu tidak saum. Itulah orang yang bertakwa. Ya. Atau selama setahun nggak saum, saumnya saum Arafah doang. Nggak apa-apa kan? Aku saum dan aku tidak saum. Atau saumnya cuma 2 hari. Saum Tasu'a Asyura 9, 10 Muharram. Selebihnya nggak saum. Atau cuma Ramadan doang. Atau Ayyamul Bid doang, sebulan 3 hari. Jadi ciri umat Rasul itu kalau mau dicatat sebagai orang yang bertakwa dan orang yang takut kepada Allah, kadang-kala saum, kadang-kala tidak. Kemudian di sini jelaskan wa usolli wa arkud. Aku sholat dan aku tidur. Artinya tidak boleh tidur terus-terusan. Ya. Tidak boleh sholat terus-terusan. Karena diri kita punya hak, ya. Keluarga kita punya hak. Allah juga punya hak. Itu paling tidak dibagi 3 lah hak hidup itu. Untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nggak boleh dalam Islam itu ya
jangankan makan, jangankan minum, jangankan berpakaian, bersedekah pun tidak boleh berlebih-lebihan, nggak boleh. Kul washrab walbas watasaddaq bighairi sarfin wala makhila, kata Rasul. Silahkan kamu makan, silahkan kamu minum, silahkan kamu berpakaian, silahkan kamu bersedekah, dengan catatan pertama tidak boleh berlebih-lebihan, yang kedua tidak boleh sombong. Ya, silahkan tuh. Ya, ibadah itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh sombong, tidak boleh pamer. Ya. Di WA, alhamdulillah, tinggal sholat witir doang. Sombong itu, Bu. Alhamdulillah, sedang sahur ayamul bed. Sombong nggak boleh, nggak boleh. Cukup Allah saja yang tahu. Alhamdulillah, sedang tadarus baru juz ke-27. Nah, udah itu mah habis pahalanya tuh. Ya. Karena dia berharap pujian dari manusia. Ya. Padahal sehari-hari kita baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini mah di WA bikin status. Difilm oleh anaknya lagi sholat tahajud. Nggak boleh itu. Kemudian wa atazawwaju an-nisaa, aku pun nikah dengan wanita, bukan nikah dengan sesama jenis. Ada nggak yang nikah dengan sesama jenis? Di Indonesia nggak tahu sudah disahkan tuh belum. Boleh laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Itu namanya berlebihan. Jadi kalau laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, semuanya seperti itu, manusia habis nggak? Habis, akan ada turunannya. Ya. Padahal nikah itu diperintahkan untuk memperbanyak keturunan. Tanakahu, tanasalu, kalian harus menikah, kalian harus berketurunan, sebab aku bangga ketika di hari kiamat umatku paling banyak. Dan seorang laki-laki diperintahkan untuk menikahi seorang wanita, pertama yang sangat mencintainya, tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Yang kedua al-walud, yang siap dan semangat untuk melahirkan anak sebanyak-banyaknya. Tapi ibu di sini ya, pengennya anaknya banyak atau sedikit? Iya. Jadi wanita yang solehah itu pertama al-wadud, yang sangat mencintai suaminya. Ya. Jadi kalau suami pulang, ya, Pak, mau makan dulu, mau sayah dulu, itu sangat mencintai. Kedua al-walud, al-walud itu yang paling banyak melahirkan anak. Ya. Anas bin Malik itu umurnya paling panjang, asalnya pembantu, kemudian jadi hartawan. Ya, anaknya berapa? 100 banget. Ya, 100. Nah, oleh karena itu, ya, di sini jelaskan, ya, yang saum terus-terusan, yang buka terus-terusan, yang sholat terus-terusan, yang tidur terus-terusan, yang membujang terus-terusan, nggak mau menikah. Kata Rasul, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak doyan dengan sunnahku bukan umatku. Ya. Jadi 1 tahun nggak pernah saum bukan umatku itu. 1 tahun nggak pernah sholat bukan umatku. Gitu. Islam mengajarkan keseimbangan. Ya, tadi kan sholat, tidur, saum, buka, nikah, seimbang. Kemudian yang selanjutnya, bangun malam yang dinilai ibadah, tersedia 3 pilihan waktu.
Jadi ibadah itu ada yang disebut mudoyak, sempit, nggak ada pilihan. Ya, waktunya sempit. Ada yang muwassa, luas, bisa dilakukan kapan saja. Contohnya tahiyatul masjid kan, bisa kan dilakukan kapan saja ya. Itu muwassa. Ada juga yang mukhayyar, kita boleh milih. Contohnya sholat tarawih, atau sholat malam, atau sholat tahajud. Boleh milih 4-4-3, 2-2-1, 2-2-3. Nggak usah ribut. Ya, boleh milih. Ya. Jadi gara-gara ya, suaminya 4-4-3, istrinya 2-2-3, berantem. Ya. Padahal menjaga keharmonisan rumah tangga itu wajib. Sementara sholat tarawih 4-4-3, 2-2-3 itu sunat. Sunat. Kalah itu yang wajib dengan yang sunat. Nah pilihannya apa? 3 pilihan waktu. Boleh sepertiga malam, boleh setengah malam, boleh 2/3 malam, silakan. Ya. Sepertiga malam jam 9 bisa itu. Setengah malam jam 12 bisa. Sepertiga malam jam 3 boleh. Ibu rata-rata jam berapa tuh? Ya. Rasul kadangkala tengah malam, kadangkala 2/3 malam. Ya. Ya. Abu Bakar sepertiga malam. Umar tengah malam atau 2/3 malam. Jadi Abu Bakar sholat malamnya itu sebelum tidur. Ya. Sedangkan Umar setelah tidur. Boleh tidur dulu, boleh sholat dulu kemudian tidur. Yang penting sholat dan tidur, atau tidur dan sholat. Tidak boleh sholat terus, tidak boleh tidur terus. Ya. Siapa yang sholat terus? Siapa yang tidur terus? Ya. Yang sholat terus sedikit ya. Yang banyak yang tidur terus ya. Ya. Ya minimal lah 1 minggu itu kita sholat malam 2 kali, yaitu Senin dan Kamis. Jadi habis sholat malam kemudian makan sahur Senin Kamis. Atau sebulan 3 kali, 13, 14, 15. Atau yang seneng saum Daud, ya sehari sholat malam, kemudian selang 1 hari sholat malam lagi, selang 1 hari sholat malam lagi, sekalian saum Daud. Ya. Bagaimana kalau tidak saum? Nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan sampai ya saum tidak, sholat tidak. Ya. Coba lihat surat Al-Muzammil tadi. Surat berapa? Surat 73. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Ya. Wahai orang yang sedang tidur berselimut, bangunlah malam kecuali sedikit, setengahnya atau kurang dari setengahnya atau lebih dari setengahnya. Setengahnya jam 12, kurang dari setengahnya jam 9, lebih dari setengahnya jam 3. Ya, ada pilihan. Makanya kita siapkan tidur itu sebagai bekal supaya bisa qiyamul lail. Kemudian tapi jika dilaksanakan 2/3 atau 1/3 malam terakhir sekitar jam 3-an adalah lebih utama, karena Allah turun ke dunia untuk mengabulkan setiap doa yang dimohonkan kepadanya. Jadi di antara malam itu ada 2/3 malam. Malam tinggal 1/3-nya lagi, sekitar jam 3. Kalau kita bisa bangun waktu itu, Allah turun ke langit ke dunia setiap malam turunnya tuh. Ya. Kalau Lailatul Qadar, malaikat turunnya cuma setahun sekali. Itu pun cuma 1 malam. Kita harus mencarinya ya. Tapi kalau setiap malam 2/3 malam Allah turun tiap malam. Makanya waktu itu nggak ada nyamuk ya.
Dan tidurnya lagi apa tuh? Lagi mantep tidurnya. 2/3. Enak banget tidur. Allah lagi turun. Tapi jangan dibayangkan turunnya. Ya. Karena ini masalah zikrullah. Berzikir kepada Allah. Nggak usah dipikirkan. Nggak bakal nyampe otak kita. Bisa gila itu kalau dipikirkan. Allah turun ke dunia. Allah lebih dekat dari urat leher. Allah sedang pergi ke Palestina. Dibayangkan pusing nggak? Udah nggak usah dipikirkan. Yakin Allah tuh bisa kemana-mana, bisa di mana-mana. Karena tempat itu milik Allah. Ya. Jangan dibayangkan turun ke dunia aras kosong. Pergi ke Palestina, di Indonesia nggak ada. Coba turun ke dunia 2/3 malam itu, kemana itu turunnya? Bisa ke Kebantenan, ya. Bisa ke Marunda. Seluruh dunia bisa. Bumi itu kecil dibandingkan dengan langit. Apalagi dibandingkan dengan aras. Ya. Kita cuma diperintahkan berzikir kepada Allah, memikirkan ciptaan Allah. Nggak boleh kita memikirkan Allah, ya. Nggak bakal nyampe memikirkan Allah. Gitu. Sampai ada yang nanya sama saya, Ustaz, Allah bisa nggak menciptakan sesuatu yang Allah tidak bisa ngangkatnya? Ya, bisa nggak Allah? Nah, udah nggak usah dijawab. Itu pertanyaan orang gila. Ngapain dijawab yang seperti itu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, yanzilu Rabbuhu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Jadi Rabb kita yaitu Allah yang maha tinggi, lagi maha berkah, setiap malam dia turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika malam tersisa 1/3 terakhir. Ya, jadi 1/3 terakhir. Malam itu dimulai dengan maghrib dan ditutup dengan sahur. Ya, jadi tinggal 1/3 lagi itu malam. Menjelang sahur itu Allah turun ke dunia. Ya. Kemudian fayaqulu, Allah berfirman, man yad'uni fa astajibulah. Siapa yang berdoa kepadaku di 2/3 malam, pasti akan aku kabulkan doanya. Ya. Karena Allah tahu di sekian banyak makhluknya yang paling banyak kebutuhan cuman manusia. Ya. Kucing butuh kangkung nggak? Ya, betul kan? Ayam itu butuh duit nggak? Ibu ada ayam gitu, lagi ngumpul, lemparin duit 5 lembar 100 ribuan, nggak bakal. Tapi kalau orang lagi ngumpul, lemparin duit segepok. Kemudian wa may yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, minta apa saja, Bu. Ya. Ibu kontrakan baru 10 pintu. 2/3 malam bangun. Ya Allah, tambahkan kontrakanku 10 pintu lagi, enggak apa-apa, Bu. Allah Maha Kaya, ya. Jangankan 10 pintu, 100 pintu juga bisa. Kemudian apa kata Allah? Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka pasti aku ampuni. Merasa banyak dosa, merasa banyak salah, maka 2/3 malam adalah saat yang tepat untuk istighfar. Yang terakhir, ini masih banyak sih. Bangun malam
yang dinilai ibadah adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Ya. Jadi malam itu tidak hanya berzikir, tidak hanya berdoa, tidak hanya istighfar, tidak hanya sholat, tapi baca Al-Quran dengan tartil. Maksudnya dengan pelan-pelan, dengan perlahan. Sebab waktu itu orang lagi tidur nyenyak. Nggak boleh ibadah mengganggu orang. Jangankan sholat ya, dekat orang yang tidur. Sholat dekat orang yang ngobrol juga nggak boleh. Biasanya kalah yang sholat, kalah yang ngobrol ya. Yang ngobrol memperhatikan yang sholat, atau yang sholat mendengarkan yang ngobrol. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah pada waktu malam itu ketika kamu bangun Al-Quran dengan pelan-pelan, dengan perlahan. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Ya, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Jadi perkataan yang paling berbobot itu kalamullah, firman Allah. Sampai ada orang ya, dia berjanji tidak akan ngomong kecuali dengan Al-Quran ngomongnya. Gitu. Ini punya siapa, Bu? Innalillahi. Itu. Ibu mau kemana? Wa ilaihi apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Mau kemana, Bu? Wa inna ilaihi rajiun. Sampai mati ada, Bu, yang begitu. Ada ya. Karena perkataan yang paling benar, perkataan yang paling baik itu adalah kitabullah. Ya. Di dalam Al-Quran itu enggak ada berita hoak, enggak ada, Bu. Semuanya al-haqqu, as-sidqu, ya. Oleh karena itu orang yang baca Al-Quran ya, oleh Allah dikasih omongan yang berat. Ya. Dulu saya paling tidak bisa kalau ceramah pakai bahasa Sunda. Baru 5 menit keringat keluar. Susah ceramah pakai bahasa Sunda. Tapi saya baca majalah-majalah Sunda, dan sebelum ceramah saya sholat malam dulu. Jadi ketika ceramah kayak pakai bahasa Sunda, itu kayak ada yang membimbing itu kata-kata itu, Bu, ya. Jadi ada yang mengarahkan, ya. Jadi mengalir begitu saja, Bu. Ya. Coba aja, Bu, ya. Ibu sebelum rapat PKK misalnya gitu, atau sebelum apa gitu yang memerlukan perkataan, coba malamnya sholat malam, insyaallah Allah akan bimbing ya, sehingga kata-kata kita benar ya, kata-kata kita jujur. Itulah perkataan yang berbobot ya. Inna nasyiatal lail ya, inna sanulqi alaika qawlan tsaqila ya. Kemudian inna nasyiatal lail hiya asyaddu wa aqwamu qila. Di samping dikasih kata-kata yang berbobot, maka kemudian ibadah malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan waktu itu lebih berkesan, lebih berkesan. Jadi punya potensi kita bisa menangis ketika sholat tahajud, ya, bisa menangis ketika kita baca Al-Quran, dikasih jiwa yang kuat, kemudian bacaannya berkesan, khusyuk ketika kita membacanya. Demikian pula ketika sholat malam. Dan Allah tahu kenapa sholat malam itu diperintahkan oleh Allah, dan kemudian bangunnya lebih lama daripada tidurnya. Kata Allah, inna laka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya pada waktu siang kamu sibuk dengan berbagai macam pekerjaan. Jadi tahu malam itu waktu yang senggang, sedangkan siang waktu yang sibuk. Makanya malam hari disunahkan untuk ibadah malam, berzikir, sholat, ya, kemudian baca doa,
istighfar, bahkan diperintahkan untuk apa? Untuk berzakat. Wa atuz zakat wa aqridullaha qardon hasana. Ya. Jadi berbagi kebaikan di malam hari, di 2/3 malam diantaranya, dan kemudian berbagi zakat, itu termasuk pinjaman yang baik kepada Allah. Kalau minjam kepada Allah pasti dibalikin gak? Pasti. Kalau minjam sama orang? Iya. Kemarin itu pas saya mau ke masjid, ada orang bawa telur bebek itu. Ustaz mau kemana? Mau sholat. Aduh, saya mau ke rumah Ustaz, mau silaturahim. Ustaz kenal gak dengan saya? Gak kenal. Saya yang waktu itu nguruk rumah Ustaz. Nanti saya ke sholat dulu ke Bogota. Pulangnya dia lagi nunggu. Dia ngasih. Alhamdulillah Ustaz, saya punya ternak bebek. Saya punya ternak ayam. Nah ini hasilnya. Kalau Ustaz mau ke sono, kebunnya ada di sono, di apa? Di Marunda katanya. Tanya aja nama saya. Gitu. Nanti jangan-jangan ada ke rumah ibu. Ini ke rumah Pak Sesek. Oh datang juga? Iya. Siapa? Nyebut namanya siapa? Ya nggak tahu. Bilangnya juga gitu. Saya dulu ikut membangun rumah ini gitu. Oh, itu berarti korban kedua Bu ya? Saya dulu atau ibu dulu? Nggak tahu tuh. Oh, saya lama. Masih kita sama Pak Haji. Oh gitu, iya. Cerita dia panjang lebar. Ya. Ternyata ujung-ujungnya istri saya melahirkan. Dia perlu darah banyak. Ya. Pinjam duit. Insya Allah Rabu depan saya kesini lagi bayar. Padahal ternak bebek susah, apa sukses? Pinjam duit. Janjinya seminggu. Untung saya punya zakat mal ya. Zakat mal belum saya bagikan. Ya, udah saya kasih 350.000. Ya, sebab saya udah beda. Ini pasti ini modus ya. Saya udah 3 kali 4 kali seperti itu, tapi saya selalu kasih. Sebab kalau ada harta ditipu, harta dicuri, sejatinya sodako. Apalagi ini zakat. Benar, sampai sekarang nggak datang-datang Bu. Nggak datang-datang. Iya. Itu saking susahnya cari duit ya Bu. Jadi beli telur bebek dulu mungkin di pasar ya. Ya. Mudah-mudahan nanti nonton YouTube ini ya orangnya ya. Iya. Silakan Bu, ada yang tanyakan? Ada? Ya.